Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Naila Sahir dengan NIM 60200124075. Baik, pada tugas kali ini kami memilih perusahaan Duna Madani Syariah sebagai contoh kasus untuk tugas kami. Jadi, Duha Madani Syariah merupakan perusahaan yang menyediakan layanan vintage peer-to-peer lending syariah yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2018 dengan nama brand Duha Syariah. Duha Syariah ini menyediakan sebuah pembiayaan konsumtif halal dan juga pembiayaan perjalanan religi seperti umroh dan juga wisata halal lainnya. Lalu, Duha Syariah ini juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi layanan yang dilakukan oleh Duha Syariah ini tetap berjalan sesuai regulasi dan prinsip Islam. Selanjutnya adalah regulasi OJK yang berlaku. Pada Duha Syariah terdapat dua regulasi OJK yang berlaku. Yang pertama itu ada Peraturan OJK nomor 77 POJK 01 tahun 2016 yang membahas tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua ada Surat Edaran OJK nomor 18 SEOJK 02 tahun 2017 yang mengenai tata kelola dan perlindungan konsumen vintage. Adapun pengawasan ketat yang dilakukan oleh OJK, yang pertama adalah pengawasan rutin, yang dimana Duha Syariah wajib melaporkan kegiatan mereka kepada OJK. Yang kedua adalah verifikasi pengguna atau EKYC, Electronic Know Your Customer, yang dimana pengguna wajib memverifikasi data identitas mereka secara digital. Lalu yang ketiga adalah pengamanan data. Jadi Duha Syariah wajib menjaga kerahasiaan dan juga keamanan data pribadi dari konsumen atau pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amir dengan NIM 60200124096. Di sini saya akan menjelaskan fatwa syariah yang digunakan dalam startup kami, yaitu Duha Syariah. Tentang akad murabaha, yaitu isi pokoknya terbagi atas 4. Yang pertama, murabaha adalah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Kedua, barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Ketiga, harga dan margin harus transparan sejak awal. Keempat, penerapan di Duha itu terbagi atas 2. Yang pertama, digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif seperti elektronik dan furniture. Kemudian Duha membeli barang dari mitra lalu menjual ke pengguna dengan margin yang disepakati. Selanjutnya, penerapan regulasi OJK dalam operasional, verifikasi dan keamanan pengguna seperti EKYC, yaitu Know Your Customer, proses verifikasi identitas digital untuk menghindari penyalahgunaan data dan memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses layanan. Kemudian keamanan data menggunakan enkripsi dan sistem perlindungan data sesuai dengan regulasi OJK untuk menjaga data pribadi dan transaksi pengguna. Selanjutnya, transparansi transaksi. Itu terbagi atas 2. Yang pertama, semua informasi mengenai margin dan biaya administrasi disampaikan secara jelas di awal proses transaksi. Selanjutnya, melaporkan ke OJK atau pelaporan ke OJK dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mematuhi peraturan yang berlaku. Apa saja dampak terhadap transparansi ini? Transparansi dalam margin dan biaya, memastikan pelanggan tahu dengan pasti berapa yang harus dibayar. Prosesnya juga menggunakan proses digital yang kemungkinan pengguna untuk memantau status pembiayaan secara langsung. Peningkatan kepercayaan pelanggan dengan kepatuhan pada fatwa DSN MUI dan regulasi OJK. Duha Syariah membangun kepercayaan di kalangan pelanggan muslim dan juga pemasarannya yang berbasis prinsip syariah memberikan jaminan bahwa layanan Duha tidak hanya menguntungkan tetapi juga dengan ajaran Islam.
Baiklah, perkenalkan nama saya Maharani Sausan Salsabila yang akan menjelaskan bagaimana Duha Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara nyata dalam setiap transaksinya. Jadi, Duha menggunakan dua jenis akad utama, yaitu akad murabaha untuk pembiayaan barang konsumtif dan wakalah bil ujrah untuk pembiayaan perjalanan religi seperti umrah. Artinya, semua proses jual beli dan jasa dijalankan dengan margin dan biaya yang sudah disepakati sejak awal, jadi sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, ada pengawasan ketat dari DPS internal, Dewan Pengawas Syariah Internal, yang memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dari penerapan fatwa tersebut, tentu ada dampak positif yang dirasakan pengguna. Yang pertama, kepercayaan pelanggan meningkat karena mereka tahu layanan ini bebas dari riba dan diawasi oleh DPS. Lalu, transparansi margin dan biaya membuat mereka paham betul apa yang mereka bayarkan. Dan Duha juga menggunakan sistem digital sehingga pengguna bisa memantau pembiayaan secara real time. Jadi selain aman secara syariah, Duha juga menghadirkan pengalaman yang nyaman dan transparan. Oke, selanjutnya ada beberapa keuntungan yang didapat dari kepatuhan terhadap prinsip syariah di Duha. Jadi poin pertama yaitu kepercayaan nasabah otomatis meningkat karena sistemnya bebas riba. Yang kedua, perusahaan jadi lebih positif karena dikenal sebagai platform yang taat syariah. Nah, yang ketiga, Dua juga punya kemitraan yang luas dengan lembaga-lembaga halal dan travel umrah. Dan yang terakhir, kepatuhan ini jadi nilai pembeda yang kuat dari vintage konvensional lainnya. Jadi intinya patuh syariah bukan cuma soal ibadah, tapi itu juga bisa jadi keunggulan bisnis yang bikin Duha makin dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Nur Hadisya, anggota dari kelompok 1 dengan NIM 602124059. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tantangan dalam penerapan syariah. Di sini tantangan dalam penerapan syariah yang pertama itu kita mengedukasi pengguna tentang akad masih perlu ditingkatkan. Yang kemudian teknologi dan syariat harus selaras dan memerlukan validasi terus-menerus. Yang ketiga, waktu approval produk baru bisa lebih lama karena review DPS-nya. Dan yang terakhir itu keterbatasan mitra halal, terutama untuk kategori produk tertentu. Dan yang kedua itu di sini saya akan menyimpulkan dari materi sebelum yang disampaikan oleh temanku, ya, tentang Duha Syariah. Duha Syariah ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi finansial modern. Kemudian, ia mengikuti regulasi OJK dan fatwa di SN MUI secara disiplin dan menjadikan salah satu contoh sukses vintage P2P lending halal di Indonesia. Kemudian di sini ada rekomendasi untuk startup syariah lainnya. Yang pertama, kita libatkan Dewan Pengawas Syariah sejak awal pengembangan produk. Yang kedua, kita gunakan aplikasi untuk menyederhanakan akad dan edukasi. Dan kita memfokuskan pada transparansi dan kemitraan halal. Dan yang terakhir, kita membangun kepercayaan melalui audit syariah dan pelaporan terbuka. Sekian dari materi kami. Apabila ada kurang dan salah tutur kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.